kembali lagi bersama kami di Suara Rebon. Suara Perubahan. Dan seperti yang saya katakan tadi teman-teman, kali ini kita ada sesi spesial karena ada para ahli eksternal akan memberikan pandangan dan tanggapan terhadap visi misi dari pasangan Amin dan proses penyusunannya. Di sini yang pertama ada Mas Ahmad Nur Hidayat selaku ekonom. Mas Ahmad, silakan Mas. Memberikan tanggapan untuk visi dan misinya pasangan calon Amin. Bagaimana? Kalau kita melihat visi dan misi Amin, itu menurut saya satu paper atau satu karya yang sangat masterpiece kalau menurut saya. Kenapa? Karena tidak hanya sekedar dia komprehensif, tapi dia realistis. Saya sebagai ekonom, saya melihat angka-angkanya, ini bukan sekedar angka tebak-tebakan, tetapi ini angka capaian yang sangat mungkin terjadi kalau Pak Anies Baswedan jadi presiden dan Caimin jadi wakil presiden. Oh. Jadi cukup realistis untuk dicapai dalam 5 tahun bekerja ya Pak? Betul. Ya? Misalkan contoh di kandidat sebelah mencantumkan pertumbuhan ekonomi 7%. Tapi menurut saya itu tidak realistis. Angka Pak Amin 6,5%. Pencapaian pengangguran, menciptakan lapangan kerja baru misalkan juga cukup realistis, 15 juta tenaga kerja baru. Dan saya kira ini sangat sesuai ya dibandingkan kalau kita lihat periode yang lalu kan ada tuh satu calon presiden saat itu yang bilang meroket ya begitu kan? Iya, ya. Kalau saat ini saya membacanya tidak, sama sekali ini bukan bluffing, ini adalah satu karya berdasarkan kepada saintifik dan yang kedua ini berdasarkan juga rekam jejak. Jadi kita enak telusurinya. Kalau misalkan yang lain itu kan kira-kira baru akan. Tetapi kalau saya baca visi misinya, ini sudah ada contohnya saat di ruang lingkup yang lebih kecil Jakarta. Yang kemudian siap diterapkan di Indonesia. Saya kira itu perbedaan. Jadi 6,5% untuk pertumbuhan ekonomi itu masih realistis ya? Saya kira itu yang paling realistis. Karena kalau kita lagi turun terus ini kan? Kalau kita biasa-biasa saja seperti sekarang ini kan hanya 5%. Ini bahkan sudah turun nggak nyampe 5% loh, 4,97%. Itu dia prediksinya. Nah dengan ada intervensi berbagai program yang menurut saya sangat menarik sekali ya. Misalkan menyiapkan sumber daya manusia. Di samping itu juga kemudian memperhatikan para milenial yang tadi sudah cerita mereka lulus nggak bisa dapat pembiayaan dari bank karena mereka tidak punya histori. Nah ini kalau saya lihat visi dan misinya ini ada keberpihakan ke sana. Jadi pekerja informal, anak-anak muda yang kemudian mereka saat ini dianggap unbankable, ini akan dibantu pembiayaannya. Saya kira ini satu breakthrough ya, satu terobosan yang akan membuat yang tadinya kita angkanya sekarang kalau tadi bisa dikatakan di bawah 5%, ini bisa mencapai 6,5% di tahun 2029 begitu. Oke, jadi kurang lebih 5 tahun ya prosesnya 5 ya? 5 tahun kerja. Pak, tanggapan? Ya Pak Amin, bagaimana? Jadi, apakah memang dalam menyusun itu memang betul-betul dilihat inilah yang bisa kita capai, jangan terlalu muluk-muluk gitu. Selama ini Indonesia tuh yang realistis. Begitu naik 5,15, kemudian 5,18 ntar turun lagi gitu. Kuartal pertama bagus, kuartal kedua mulai turun-turun, kuartal ketiga anjlok begitu. Jadi apakah 6,5% itu realistis? Saya lagi nggak ngikutin lagi. Ya memang dari awal pesannya adalah ini bukan sekumpulan janji, tetapi ini adalah sekumpulan rencana kerja yang kalau dilihat di halaman terakhir nanti kalau sempat download tadi yang disampaikan Mas Daud. Di aminajarul.com. Ya, itu ada parameter-parameter yang sudah kita ukur pakai kalkulasi dengan berkonsultasi dengan para pakar dan melihat kondisi lapangan. Oh, artinya itu bisa jadi indikator. Itu indikator. Satu visi ini tercapai, indikatornya ini gitu. Oh, begitu. Jadi memang tadi saya katakan ini bukan kumpulan janji, tapi ini adalah rencana kerja yang akan kita laksanakan kalau paslon Amin menang dalam 5 tahun ke depan. Kira-kira gitu. Oke, rencana kerja ya. Baik, kita masih punya satu penanggap lagi ya. Masih ada dua. Masih ada dua. Silakan kalau gitu. Ini yang kedua ada Pak Siswadi Abdul Rahman, Ketua Dewan Penasihat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Pak Siswadi, waktu dan tempat kami persilakan. Iya, terima kasih. Ada 2 hal yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, by proses. Tadi saya buka HP saya, itu pas tanggal 20 Desember tahun 2022, Mas Vijo kontak saya. Saya dari tim substantif Amin, apakah bisa ngubungin Bapak, terus
Karena disebut nama Amin, saya tanpa pikir panjang saya call back, saya langsung. Terus apa yang bisa saya bantu Pak Dijo? Saya dapat referensi dan informasi dari salah satu pakar tata negara. Saya ingin membahas isu disabilitas dan diberi nama Pak Siswadi. Gitu. Nah, alhamdulillah saat itu saya langsung berproses. Seperti tadi disampaikan, tidak ujuk-ujuk jadi, tetapi ada beberapa kali pertemuan, ada beberapa kali pembahasan, yang intinya tim substantif memberikan seluas-luasnya kepada kami, karena kami juga menyiapkan tim juga untuk mengkaji dari berbagai ragam disabilitas. Itu prosesnya. Nah, isu yang kami rumuskan dan disetujui secara 100%, saya bertanya kepada Mas tim substantif, apa clue-nya? Beliau menjawab, clue-nya perubahan. Nah, oleh sebab itu, clue itu yang saya tangkap, saya kasih judul perubahan berkeadilan bagi penyandang disabilitas. Itu. Nah, perubahan berkeadilan bagi penyandang disabilitas itu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dan masuk dalam visi misi tadi adalah membangun penyandang disabilitas yang berkualitas. Untuk membangun berkualitas itu syaratnya pertama, sarana kesehatan di seluruh Indonesia bagi penyandang disabilitas sangat mudah diakses. Mudah diakses itu mudah dijangkau dan dengan harga yang terjangkau. Dan itulah yang sekarang menjadi kebutuhan kita. Yang kedua adalah pendidikan yang merata dari pendidikan usia dini sampai perguruan tinggi bagi penyandang disabilitas. Dan yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kemampuan daya beli penyandang disabilitas, yang dalam hal ini ada dua sektor. Sektor pertama tentang wirausaha disabilitas, dan sektor yang lain adalah tentang tenaga kerja. Nah, selanjutnya saya ingin menyampaikan khusus tenaga kerja. Tenaga kerja itu kami bagi dua. Yang pertama adalah tenaga kerja yang sebagai ASN. Itu ada kuota 2% yang harus dipenuhi, Pak. Artinya 2% itu kalau setiap tahun ada rekrutmen ASN 300.000, maka minimal 6.000 untuk penyandang disabilitas. Oke. Kalau 6.000 penyandang disabilitas kita bagi seluruh kabupaten kota, rata-rata bisa setiap kabupaten kota bisa mempekerjakan 10-15 penyandang disabilitas. Dan ini insya Allah akan mudah dicapai. Nah, yang kedua adalah tenaga kerja sektor swasta. Diamanatkan kuota itu 1%. Tapi sampai sekarang insya Allah masih belum banyak dijangkau. Dan itulah menjadi goal kita yang menjadi untuk terjangkauan. Itu hal yang kedua. Dan yang ketiga adalah di penyandang disabilitas itu dikenal derajat berat, sedang, dan ringan. Kami mengusulkan dan disetujui untuk penyandang disabilitas berat. Penyandang disabilitas berat itu adalah penyandang disabilitas yang kehidupannya harus dibantu orang lain. Dan untuk itu kami mengusulkan dan disetujui setiap bulan harus dapat bantuan pengaman sosial yang dibayarkan secara langsung, baik bentuk tunai maupun natural. Insya Allah ini akan dilaksanakan. Nah, kalau ini yang dipenuhi, maka insya Allah akan terwujud penyandang disabilitas yang sejahtera. Itu goalnya itu. Nah, saat itu saya menyampaikan masukan juga kepada substantif, karena penyandang disabilitas itu berproses dan ujung-ujungnya adalah lansia. Baik. Karena kecenderungan lansia itu setelah menjadi lansia ada keterbatasan di fisik, keterbatasan di mata maupun pendengaran dan sebagainya. Oleh sebab itu kami mengusulkan untuk lansia itu halnya sama juga sektor kesehatan. Kesehatannya juga harus murah. Nah, yang kedua adalah yang tidak kalah pentingnya lansia itu rekreasi. Nah, itulah maka dengan kesehatan dan rekreasi itu akan terwujud lansia bahagia. Jadi dari sektor kami adalah mewujudkan penyandang disabilitas yang sejahtera, lansia yang bahagia. Saya kira itu. Terima kasih. Mas Daud, iya, apakah memang sudah masuk iya, itu ya? Pak Siswadi tadi bilang diusulkan, disetujui, diusulkan. Apakah memang itu sudah masuk di visi dan misi? Masuk. Jadi ketika Pak Siswadi bilang disetujui itu artinya ada dalam visi misi. Oh, ada ya. Iya.
Itu bisa diverifikasi nanti apa yang disebutkan Pak Siswadi di dalam dokumen visi misi. Kita sudah buat ringkasannya di aminajadulu.com dan versi lengkapnya juga ada di situ, bisa di-download. Gampangnya tinggal Ctrl F, search disabilitas, keyword itu nanti akan muncul dengan segala program terkait. Oke. Alhamdulillah. Oke, nah sekarang kita tadi sudah bahas kan debat tanggal 12 Desember. Ya. Gimana debat tanggal 22 Desember, debat Betul. Cawapres Gus Imin yang akan berlaga di Betul. sini ya Pak Amin. Ada persiapan akan di khusus belakang nggak nih? jadi supporter nanti. Timnya sama nggak sih tim penyusunnya? Sama, Oke, meskipun jadi- isunya berbeda tetap sama ya? Isunya berbeda tapi sama karena visi misinya sama. Jadi Oke. yang hari Jumat besok nanti akan bicara soal ekonomi, Betul. APBN, pajak, investasi dan lain-lain. Jadi Cak Imin, Gus Imin ya tentu dari mulai usia 32 tahun sudah berada di pemerintahan, di DPR, kemudian lanjut jadi menteri, jadi sangat berpengalaman di dalam memahami isu-isu ekonomi, keuangan, investasi. Jadi, Persiapannya apa sih? tentu kita sudah sama seperti yang dilakukan pada proses kemarin. Kira-kira kita akan menonjolkan beberapa program yang menjadi program unggulan daripada Paslon Amin. Tentu sambil melakukan simulasi, kemudian juga mengantisipasi kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Tapi dari persiapan yang sekarang sudah ada, sangat yakin, confident bahwa Cak Imin akan sama baiknya dengan capres yang kemarin tampil pada minggu sebelumnya. Oke. Kayaknya saya yakin juga sih soalnya. Saya yakin. Saran nggak sih nanti ya? Iya. Soalnya ada mungkin maksudnya semua kan harus jawab pertanyaan kan, nggak bisa menghindari pertanyaan Iya ini. dong. Ini nggak bisa menghindari pertanyaan, jadi saya yakin sih Oke. Gus Imin bisa lah. Yang seru adalah bagaimana nanti kalau misalnya ada pertanyaan dari antar cawapres itu kan. Iya, Kalau kemarin iya, kan iya. ada antar capres, nah ini antar Iya, cawapresnya. betul, Mungkin nanti bisa kita gali lebih lanjut mengenai hal ini. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Reboan. Suara Perubahan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.